Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi Cyber Security Management dengan topik pembahasan manajemen strategis keamanan cyber pada ekosistem Shopee Indonesia tentang analisis implementasi NIST Framework dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang disusun oleh yang pertama Adik Rahmat, kedua Isnaini Nur Hasanah, ketiga Lutfi Hanif Harahap, yang keempat saya sendiri Sukina, dan yang terakhir Yosep dari program studi PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Latar belakang dan rasionalisasi penelitian ini adalah perkembangan ekonomi digital menempatkan Shopee Indonesia sebagai infrastruktur strategis e-commerce dengan volume transaksi dan pengguna terbesar, bergantung pada integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan sistem informasi. Ancaman cyber global menjadikan sektor e-commerce sebagai high value target. Pendekatan reaktif tidak memadai, diperlukan manajemen strategis keamanan cyber berbasis risk management teori dan IT governance untuk business sustainability. NIST Cyber Security Framework diintegrasikan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP untuk analisis kontekstual pada ekosistem Shopee. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana implementasi manajemen strategis keamanan cyber pada ekosistem Shopee Indonesia. Yang kedua, bagaimana penerapan NIST Cyber Security Framework dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko cyber. Yang ketiga, bagaimana integrasi kepatuhan terhadap Undang-Undang PDP dalam strategi keamanan informasi Shopee Indonesia. Dan yang terakhir, bagaimana sinergi teknologi keamanan jaringan, pengamanan data, standar internasional, dan pemodelan keamanan cyber membentuk ketahanan cyber organisasi. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis secara kritis dan komprehensif implementasi manajemen strategis keamanan cyber pada ekosistem Shopee Indonesia melalui pendekatan NIST CSF. Yang kedua, mengevaluasi kepatuhan terhadap Undang-Undang PDP dalam strategi keamanan informasi. Yang ketiga, mengintegrasikan teknologi keamanan jaringan, metodologi risiko, standar internasional, dan pemodelan keamanan cyber untuk membangun cyber resilience organisasi. Selanjutnya, signifikansi penelitian, yaitu teoritis, adalah memperkaya literatur integrasi strategis cyber security management dengan regulatory compliance pada sektor e-commerce Indonesia. Kemudian praktis, yaitu menjadi referensi bagi organisasi digital dalam merancang kebijakan keamanan cyber adaptif, terukur dan selaras dengan regulasi nasional. Yang terakhir, fondasi konseptual untuk urgensi manajemen strategis keamanan cyber pada Shopee dalam perspektif NIST CSF dan Undang-Undang PDP. Pada definisi dan pilar keamanan cyber, pertama kita harus memahami bahwa manajemen keamanan cyber bukan sekedar memasang antivirus. Ini adalah pendekatan secara holistik yang juga mencakup identifikasi resiko hingga pemulihan operasional. Di Indonesia, seperti BSSN menekankan 5 pilar utama, yakni aspek legal, teknis, organisasi, SDM, dan juga kerjasama lintas sektor. Mengapa ini penting? Karena tanpa sistem yang kuat, serangan seperti phishing atau ransomware tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengancam kedaulatan nasional. Sebagai landasan teknis, kita menggunakan NIST CSF 2.0 yang baru saja diperbarui pada Februari tahun 2024. Perbedaan mendasar pada versi terbaru ini adalah adanya fungsi govern atau tata kelola. Jadi sekarang ada 6 fungsi inti, mulai dari mengatur strategi, govern, menginventaris aset, identify, melindungi data, protect, memantau ancaman, detect, dan juga merespon insiden, respon, hingga pemulihan keadaan atau recover. Kemudian bagaimana dengan Shopee? Secara teknis, Shopee sudah menerapkan standar tinggi seperti inskripsi AS256 dan juga sertifikasi ISO 27001. Namun dari hasil analisis menunjukkan bahwa Shopee masih pada level tier 2 atau risk informer, bukan adaptif. Artinya, meskipun mereka sadar risiko, implementasinya belum sepenuhnya terintegrasi secara dinamis. Seperti kasus kebocoran pada SP Letter pada tahun 2024 menjadi alarm bahwa fungsi respon and
dan recover mereka masih perlu diperkuat dan juga diperkembangkan lagi. Dalam kerangka konseptual yang kami susun ini, kita melihat adanya kesenjangan atau gap dari tingkat kepatuhan Shopee saat ini. Diperkirakan di angka 60-70%, masalah utamanya terletak pada transparansi. Kebijakan privasi mereka masih menggunakan bahasa yang cukup ambigu seperti istilah peningkatan layanan yang sebenarnya tidak secara spesifik menjelaskan untuk apa data penggunaan diproses. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Hanif Harahap akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif. Metodenya adalah descriptive analysis. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami fenomena secara mendalam, fokus pada penerapan manajemen strategi keamanan siber oleh Shopee Indonesia, mengkaji implementasi NST Cyber Security Framework dan kepatuhan terhadap UU PDP, dan memberikan pemahaman komparatif tentang kebijakan, strategi, dan tantangan keamanan siber. Objek dan subjek penelitian. Objeknya adalah sistem keamanan informasi Shopee, perlindungan data pribadi konsumen, implementasi NIST Framework, dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Subjek penelitian, dokumen kebijakan dan laporan resmi Shopee, literatur ilmiah dan publikasi akademik, dan ketiga, regulasi pemerintah, undang-undang, UU ITE, dan lain-lain. Yang terakhir adalah laporan media dan publikasi terkait keamanan siber Shopee. Jenis data yaitu data untuk penelitian adalah data kualitatif, deskriptif, dan naratif. Yang kedua adalah informasi kebijakan, sistem keamanan, dan analisis risiko. Sumber data primer, dokumen resmi Shopee dan kebijakan, privasi, laporan tahunan, dan pusat bantuan. Data sekunder, jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, publikasi pemerintah, serta media kredibel. Teknik pengumpulan data. 1. Studi kepustakaan, mengkaji teori, konsep, dan penelitian terdahulu terkait keamanan siber NIST dan Undang-Undang PDP. Yang kedua, studi dokumentasi, analisis dokumen kebijakan Shopee seperti privasi, SOP, laporan keamanan, dan data publik. Yang terakhir ada observasi non-partisipatif, pengamatan langsung fitur keamanan Shopee dan melihat efektivitas mekanisme keamanan dan perspektif pengguna. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Mills, Huberman, dan Saldana. Langkah-langkahnya ada reduksi data, penyajian data, narasi, materi, dan diagram analisis, penarikan kesimpulan, verifikasi, interpretasi hasil, identifikasi pola, dan serta konfirmasi melalui triangulasi. Teknik keabsahan data untuk menjaga validasi, reliabilitas, dan kredibilitas penelitian digunakan triangulasi sumber, dokumen, jurnal, regulasi, dan media, metode kepustakaan dokumentasi, serta observasi, teori perbandingan hasil dengan teori manajemen strategis dan keamanan siber. Audit trail adalah ketekunan peneliti, pencatatan sistematis seluruh proses dan hasil analisis untuk transparansi ilmiah. Itu saja yang bisa sampaikan terkait metodologi makalah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk ke bab pembahasan dan analisis. Nah, pada subbab pertama ini dibahas gambaran umum terkait Shopee Indonesia sebagai konteks analisis keamanan cyber. Shopee merupakan bagian dari C Group dan mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 2015. Dalam waktu relatif singkat, Shopee berkembang menjadi salah satu platform e-commerce paling dominan di Indonesia, seiring meningkatnya digitalisasi transaksi masyarakat. Model bisnis Shopee berbasis marketplace platform di mana perusahaan berperan sebagai penyedia infrastruktur digital yang mempertemukan penjual dan pembeli tanpa memproduksi barang secara langsung. Nah, pendapatan Shopee berasal dari komisi transaksi, layanan iklan digital, integrasi logistik, serta sistem pembayaran elektronik. Ekosistem Shopee sangat kompleks, melibatkan aplikasi, sistem pembayaran, logistik, infrastruktur cloud, hingga vendor pihak ketiga.
Nah, kompleksitas ini menciptakan efisiensi bisnis, namun juga meningkatkan risiko keamanan cyber karena volume data pribadi, transaksi, dan perilaku pengguna yang dikelola sangat besar. Oleh karena itu, keamanan cyber menjadi fondasi strategi dalam menjaga keberlanjutan operasional dan kepercayaan pengguna. Selanjutnya, analisis manajemen strategis keamanan cyber. Nah, pada subbab ini dianalisis bagaimana Shopee menerapkan manajemen strategi keamanan cyber secara organisasi. Nah, pengelolaan keamanan diawali dari kebijakan keamanan informasi yang berlandaskan prinsip confidentiality, integrity, dan availability sebagai fondasi perlindungan data dan sistem. Implementasinya mencakup berbagai kontrol teknis seperti enkripsi data, autentikasi multifaktor, pengendalian hak akses berbagai peran, serta pencatatan aktivas sistem. Nah, kontrol ini bertujuan menjaga penyalahgunaan akses maupun kebocoran informasi yang sensitif. Dari sisi tata kelola, keamanan cyber tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam struktur manajemen perusahaan. Pendekatan yang digunakan berbasis risiko, sehingga setiap ancaman dianalisis berdasarkan dampaknya bisnisnya. Nah, strategis, keamanan cyber dipandang bukan hanya sebagai perlindung teknis, tetapi sebagai investasi bisnis untuk menjaga kepercayaan pengguna, stabilitas operasional, serta daya saing Shopee di industri e-commerce. Selanjutnya, implementasi NIST Cyber Security Framework pada Shopee. Nah, pada subbab ini dianalisis implementasi NIST Cyber Security Framework dalam pengelolaan sumber keamanan cyber di Shopee. Nah, pada fungsinya, identify. Shopee mengidentifikasi seluruh aset digital termasuk pada data pengguna, sistem pembayaran, dan integrasi pihak ketiga, serta menganalisis risiko seperti serangan eksternal, kesalahan manusia, dan ketergantungan cloud. Nah, pada fungsi protect, Shopee menerapkan enkripsi data, pembatasan akses berbasis kebutuhan kerja, serta pelatihan kesadaran keamanan bagi karyawan. Selanjutnya, fungsi detect. Melalui pemantauan jaringan, analisis log, dan deteksi anomali secara real time untuk menemukan ancaman sedini mungkin. Nah, jika insiden terjadi, fungsi respon dijalankan melalui prosedur penanganan insiden yang terstruktur, mulai dari identifikasi, mitigasi, hingga komunikasi internal. Terakhir, fungsi recover berfokus pada pemulihan sistem melalui backup data, restorasi layanan, serta evaluasi pasca insiden sebagai bagian dari continuous improvement keamanan cyber. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh kawan saya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai pembahasan dan analisis. Nah, untuk kepatuhan terhadap UUD Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP ada 5 poin. Yang pertama adalah efisiensi data dan keamanan transaksi. Nah, upaya yang pertama yang dilakukan oleh Shopee adalah menjaga keamanan data pribadi penggunanya dengan menerapkan efisiensi LTS. Teknologi ini menjamin bahwa data yang dikirimkan antara pengguna dan platform terlindungi dari resiko pencurian maupun manipulasi. Nah, untuk poin selanjutnya adalah poin kedua, autentikasi atau dua faktor atau 2FA, yaitu salah satu upaya yang paling efektif guna meningkatkan keamanan akun pengguna. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini, kami menerapkan 2FA ini terbukti mampu menurunkan risiko kebocoran data dan meningkatkan penipuan. Nah, studi yang dilakukan oleh kami adalah mengungkapkan bahwa pengguna yang mengaktifkan P2FA ini memiliki kemungkinan lebih kecil mengalami pemberantasan dan kebocoran data. Nah, untuk poin selanjutnya, kita akan mengenai kebijakan internal. Nah, Shopee sendiri tidak hanya menerapkan
mekanisme teknis, tetapi juga memiliki kebijakan internal yang mengatur penyimpanan, pengolahan, serta pemusnahan data pribadi pengguna. Yang poin keempat yaitu keamanan eksternal equipment. Shopee juga mengandalkan layanan keamanan eksternal seperti Boot untuk melindungi situs dan aplikasi dari berbagai ancaman cyber berupa serangan dari berbagai ancaman dan upaya pemberantasan lainnya. Nah, selanjutnya untuk poin kelima untuk melakukan audit keamanan. Nah, Shopee secara teratur melakukan pemeriksaan keamanan baik dari dalam maupun dengan bekerja sama bersama pihak ketiga yaitu independen. Audit ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kerentanan dalam sistem Shopee, menilai dan mengevaluasi kebijakan keamanan yang diterapkan, serta memastikan bahwa proses pengolahan data telah sesuai dengan standar industri dan peraturan yang berlaku. Nah, untuk selanjutnya itu hambatan marketplace Shopee terhadap pelindungan data pengguna berdasarkan norma nomor 27 tahun 2002. Nah, selanjutnya kita ada 5 poin. Yang pertama, hambatannya yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran penggunaan terhadap kebijakan data. Nah, hambatan ini berupaya melindungi hambatan utama untuk mengenai upaya perlindungan data Shopee adalah pemahaman serta kesadaran penggunaan terhadap kebijakan keamanan data yang berlaku. Ketidakpahaman ini berdampak pada kurangnya mekanisme pemrograman fitur keamanan oleh pengguna sehingga potensi risiko kebocoran data tetap tinggi. Nah, untuk selanjutnya adalah ancaman serangan cyber dan keamanan teknologi. Nah, seperti kita ketahui, Shopee telah menerapkan protokol keamanan yang ketat. Namun, menghadapi ancaman cyber yang terus mungkin berkembang, dengan menghilangkan sepenuhnya karena pelaku kejahatan cyber selalu saja mencari juga kurangnya perhatian terhadap perangkat pribadi customer. Pencurian identitas melalui marketplace ini sering terjadi dan merugikan individu. Nah, hal ini membuktikan bahwa meskipun Shopee telah berusaha meningkatkan keamanan, aspek teknis masih menjadi kelemahan yang harus diperbaiki. Nah, untuk selanjutnya, regulasi di Indonesia maupun pada berbagai negara menghadapi tantangan ketika menyesuaikan kebijakan perlindungan dengan data pribadi. Sebagai platform marketplace, Shopee perlu mengolah pengumpulan dan memproses dan mengirimkan penggunaan antar negara untuk keperluan seperti personalia layanan, memastikan setiap perpindahan dan memenuhi regulasi negara asal dan tujuan menjadi tugas yang rumit. Shopee kualitas yang jelas tetap simpan dan bagaimana terus secara global. Tempat perpaduan multinasional. Shopee menghadapi tantangan besar dalam
dalam berbagai regulasi pelindungan yang berlaku di setiap negara tempat mereka beroperasi. Hal ini dapat menimbulkan risiko ketidakpatuhan terhadap UID, perlindungan dan data pribadi, dan mengurangi aktivitas perlindungan data bagi pengguna di Indonesia. Nah, sebagai pers, Shopee perlu membuat dan mengirimkan data penggunaan antar negara untuk keperluan seperti personalia, layanan, memastikan setiap perpindahan dan memenuhi regularitas negara asal dan tujuan melalui tugas yang benar. Nah, yang terakhir adalah hambatan peroleh atau mengelola persetujuan pengguna. Tentunya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi secara tegas mengatur dengan mengenai persetujuan sebagai salah satu dasar hukum memproses dasar hukum data pribadi, dan pasal 7 UUD Perlindungan Data Pribadi menyatakan bahwa persetujuan harus diberikan secara efektif untuk setiap tujuan memproses data pribadi. Nah, karena seperti ini tidak akan menanggungkan segala bentuk kerugian atau kerusakan yang memungkinkan disebabkan pengguna kata sandi tanpa izin atau pelanggaran terhadap ketentuan. Dan juga perdagangan pengalihan akun kepada pihak ketiga kecuali dalam hal pemilikannya akibat perubahan kepemilikan dasar usaha yang secara hukum dianggap sebagai pelanggaran terhadap syarat layanan. Sebagai penutup, untuk naik level kematangan yang lebih tinggi, Shopee perlu melakukan 3 hal berikut, yaitu yang pertama, memformalkan profil niche mereka agar lebih transparan kepada publik. Yang kedua, menunjuk petugas pelindungan data atau DPO yang benar-benar independen. Kemudian yang terakhir, memperkuat kolaborasi dengan BSSN untuk intelijen ancaman. Dengan langkah ini diharapkan Shopee tidak hanya patuh hukum, tetapi juga membangun kepercayaan penggunaan yang berkelanjutan.